Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena limpahan karunia rahmatnya kita dapat berjumpa melalui video ini untuk mengutarakan materi tentang kearifan lokal yang ada di kota Pontianak. Selawat teriring salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya yang insya Allah senantiasa berpedoman teguh pada Al-Quran dan Sunnah hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang utama ingin saya sampaikan dalam video ini adalah salam ta'zim saya, salam hormat saya kepada guru saya selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Budaya Borneo, yaitu Dr. Wahab As-Sambasi MAG, yang sangat saya muliakan. Dan teman-teman yang mengikuti jalannya video ini yang saya banggakan. Adanya saya di sini dalam video ini ingin mengutarakan tema tentang kearifan lokal yang ada di kota Pontianak, khususnya budaya jamah menjamah dan kemponan pada kalangan masyarakat Melayu di kota Pontianak. Sudah kita tidak ragukan lagi bahwa masyarakat Pontianak digolongkan sebagai masyarakat yang religius. Buktinya secara historis dapat kita gariskan bahwa kota Pontianak berdiri atas dasar prinsip keislaman, yaitu prinsip kesultanan. Buktinya bahwa Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri pada tahun 1771 Masehi mendirikan kota Pontianak atas dasar perintah dari Kesultanan Mempawah untuk membuka lahan di kota Pontianak. Artinya bahwa kota Pontianak berdiri atas dasar perintah dari kesyariatan Islam yang ada di kota Mempawah. Kota Pontianak didirikan sekaligus mendirikan Masjid Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang sekarang menjadi identik menjadi masjid pertama yang ada di kota Pontianak, yang dimana masjid ini sekarang masih makmur berdiri, masih berkembang berdiri, menjadi ikonik Pontianak, bahkan menjadi ikonik di Provinsi Kalimantan Barat dalam skala nasional. Jadi dapat kita banggakan bahwa masyarakat Pontianak memiliki historis yang religius. Hingga saat ini masjid yang ada di kota Pontianak bertebaran di mana-mana. Tidak bisa kita hitung dengan jari bahwa masjid yang ada di kota Pontianak sangat banyak. Bahkan baru kita temukan masjid di salah satu daerah, di salah satu jalan. Beberapa meter kemudian kita akan menemukan masjid lagi. Ini betapa mulianya kota Pontianak dapat dicap menjadi kota yang religius dengan masyarakatnya yang religius pula. Masjid yang banyak ini pun banyak terisi oleh masyarakat Pontianak yang ada di sekitarnya. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Pontianak memiliki masyarakat yang religius. Tidak bisa kita bantahkan lagi statement yang demikian ini. Dalam hal ini Pontianak memiliki budaya atau tradisi yang sudah dari dahulu dilakukan oleh orang-orang terdahulu, yang diwariskan kepada dari generasi ke generasi berikutnya untuk dilestarikan hingga saat ini, yaitu budaya jamah dan kemponan. Jamah dan kemponan merupakan tradisi keseharian masyarakat Pontianak. Tak bisa dipungkiri bahwa orang-orang terdahulu meyakini kemponan ini menjadi suatu hal yang sakral di mata orang-orang Pontianak, karena memiliki efek dan dampak yang luar biasa. Diyakini bahwa jamah memiliki nilai yang sakral di mata orang Pontianak. Kenapa? Karena dengan menjamah makanan, artinya kita menghormati makanan itu. Kita menghormati orang yang memberikan kita makanan. Ini sebagai bentuk penghargaan kepada makanan dan bentuk penghargaan kepada orang lain. Artinya bahwa jika orang tidak melakukan jamah ini, maka orang akan mendapatkan yang namanya kemponan. Apa itu kemponan? Kemponan berarti orang yang tidak melakukan jamah atau menyicipi makanan sedikit sebelum bepergian atau beraktivitas. Orang yang tidak melakukan jamah akan mendapatkan bala atau musibah, baik itu kecil maupun besar. Itu diyakini oleh masyarakat Pontianak. Tidak bisa dipungkiri bahwa ini sudah menjadi tradisi keseharian yang sudah turun-temurun dari orang-orang terdahulu kepada masyarakat hingga kini. Adapun tujuan dari
kearifan lokal yang ada di kota Pontianak ini. Berdasarkan pendapat dari para ahli bahwa budaya memiliki beberapa tujuan. Yang pertama dari Konco-Roningrat. Konco-Roningrat menyatakan bahwa budaya atau tradisi menjadikan sebuah identitas dari suatu daerah itu sendiri. Bahkan identitas ini, budaya ini, tradisi ini menjadi media komunikasi untuk menjalin hubungan yang harmonis di antara masyarakat itu sendiri. Artinya, budaya Kemponan ini bertujuan untuk menjadikan ikonik bagi masyarakat Pontianak itu sendiri. Artinya, dengan adanya Kemponan ini, terjadilah hubungan masyarakat yang harmoni, hubungan masyarakat yang saling menghargai, hubungan masyarakat yang saling menghormati. Artinya, dengan adanya komunikasi yang baik, dengan adanya hubungan harmoni yang baik, sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa identitas masyarakat Pontianak akan tersebarluaskan di kancah nasional maupun internasional. Yang kedua, ada pendapat dari Suwondo. Suwondo menyatakan bahwa tradisi atau budaya sudah menjadi sebuah kebutuhan untuk masyarakat itu sendiri. Dalam artian yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa tradisi Kemponan ini menjadi suatu tradisi keseharian oleh masyarakat Pontianak itu sendiri. Artinya sudah menjadi sebuah kebutuhan. Jika tidak dilakukan, akan menimbulkan hasrat ketidakpuasan kepada diri masyarakat Pontianak itu sendiri. Artinya memang betul bahwa tradisi khususnya Kemponan ini menjadi suatu kebutuhan yang harus dipuaskan, yang harus dipenuhi oleh masyarakat Pontianak itu sendiri. Berikutnya ada pendapat dari Malinowski. Malinowski menyatakan bahwa sarana budaya adalah sarana untuk memuaskan masyarakat yang ada pada golongan itu sendiri. Artinya dengan memuaskan kebutuhan tadi, terpuaskanlah masyarakat Pontianak karena adanya budaya atau tradisi yang terpenuhi. Ini saling berkaitan. Jadi antara pendapat Malinowski dengan Suwondo, dengan kebutuhan, dengan kepuasan dari masyarakat itu sendiri sudah terjalin antara pemenuhan kebutuhan yang menjadi titik kepuasan dari masyarakat Pontianak itu sendiri dalam budaya Kemponan di kalangan masyarakat Pontianak. Yang terakhir ada pendapat dari Siberani. Dengan terciptanya, dengan terpuaskannya, dengan menjadi identitas dari masyarakat itu sendiri, sudah menjadi kebutuhan dari masyarakat Pontianak itu sendiri. Tak bisa dipungkiri bahwa budaya Jammadan Kemponan ini menciptakan kedamaian dan kesejahteraan, ketentraman yang ada di kalangan masyarakat. Secara terpenuhinya, harmoninya hubungan antara satu dan lainnya menjadi identitas suatu wilayah khususnya kota Pontianak ini dan menjadi sebuah kebutuhan hingga terpuaskannya masyarakat Pontianak, sudah tak bisa dipungkiri bahwa akan terciptanya masyarakat yang damai, tentram, sejahtera karena tradisi dari budaya Kemponan itu sendiri. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang simbol-simbol dan makna yang ada pada tradisi Kemponan yang ada di kota Pontianak. Bisa kita ketahui bahwa tradisi Kemponan dan Jamah di kota Pontianak tak kita lewatkan bahwa terdiri dari beberapa makanan dan minuman. Tapi sebenarnya makanan dan minuman yang ada di kota Pontianak maupun dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya tidak mempengaruhi banyak dari apa yang menjadi identiti dari masyarakat Pontianak itu sendiri. Jadi tidak ada pakem yang tepat untuk kita pastikan bahwa makanan ini atau minuman ini yang menjadikan suatu nilai Kemponan itu menilai besar, mendapatkan balak di sisi manusia itu sendiri. Namun ada beberapa makanan atau minuman yang menjadi identitas masyarakat Pontianak itu sendiri. Contohnya adalah nasi. Nasi jadi makanan pokok masyarakat Indonesia. Terlebih lagi Pontianak menganggap bahwa nasi adalah suatu hal yang sangat sakral. Tanpa adanya nasi, maka nilai Kemponan akan bernilai kecil. Bagi masyarakat Pontianak, nasi adalah nilai Kemponan yang paling besar. Jika tidak kita jamah atau kita lakukan, kita cicipi sedikit makanan. Nasi dapat kita simbolkan, dapat kita maknakan dengan pengaplikasian dalam kehidupan manusia itu sendiri. Orang Melayu menganggap bahwa nasi memiliki nilai yang sama dengan kehidupan manusia. Artinya manusia dan nasi bertumbuh kembang dari padi yang makin diisi, makin merunduk. Artinya manusia juga memiliki sifat yang sama dengan tumbuhnya padi hingga menjadi nasi. Harus berproses,
harus berproses dari segala ilmu pengetahuan, segala keterampilan harus kita asahkan supaya menjadi suatu yang menghasilkan, suatu yang tumbuh berkembang dengan baik. Manusia harus memiliki konsep padi, semakin tumbuh semakin merunduk. Artinya manusia kalau misalnya sudah di tahap tinggi, sudah membuahkan hasil, tidak boleh sombong. Yang kedua, ada kopi. Kopi sudah menjadi suatu identitas bagi masyarakat Pontianak itu sendiri. Tak dapat dipungkiri bahwa kopi adalah suatu minuman yang sangat sakral bagi masyarakat Pontianak. Hingga masyarakat nasional pun tahu bahwa kopi Pontianak merupakan kopi yang sangat terkenal di kancah nasional. Jadi Pontianak juga dijuluki sebagai kota warung kopi. Seperti yang kita ketahui bahwa warung kopi di kota Pontianak ini sangat banyak. Bisa dibilang setiap daerah, setiap tempat itu ada warung kopi. Bisa kita lihat bahwa warung kopi menjadi salah satu tempat di mana juga mahasiswa, pelajar-pelajar menjadi tempat bersantainya, tempat berdiskusinya, tempat bermain gamenya para mahasiswa, para pelajar, para remaja-remaja generasi milenial yang ada di kota Pontianak. Tak dapat dipungkiri bahwa kota Pontianak mendapat dijulukan kota warung kopi. Bahkan orang Melayu mengatakan bahwa orang yang tidak bisa membuat kopi, yang tidak bisa meminum kopi bukan masyarakat Pontianak itu sendiri. Bahkan kalau perempuan tak bisa bikin kopi, kalau kata orang Melayu, jadi perempuan itu jadi kopi mak janda. Artinya kopi itu tak dapat diminum, tak dapat dicicipi dengan nikmat karena tawar, karena kurang pahit, kurang enak diminum. Makanya ada istilah kopi mak janda. Artinya dia perempuan tak pandai bikin kopi. Sampai segitunya masyarakat Pontianak mengidentitaskan, mengkhususkan kopi sebagai budaya jamah komponen menjadi hal yang sakral di mata masyarakat Pontianak. Diyakini bahwa kopi nilainya setara dengan makanan pokok nasi. Jadi masyarakat Pontianak kalau tidak ngopi seharian rasanya kurang. Itulah yang dirasakan oleh mayoritas masyarakat Pontianak, hingga terjulukinya masyarakat Pontianak yang cinta dengan kopi. Pun nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi jamah dan keponan oleh masyarakat Pontianak itu sendiri. Yang pertama, adanya nilai menghormati manusia, menghormati tamu, memuliakan tamu. Itu sejalan dengan apa yang diajarkan oleh prinsip Islam, prinsip agama kita yang mengajarkan untuk memuliakan tamu. Contohnya, Nabi Ibrahim yang disebut oleh Allah sebagai kekasih Allah, yang dimana dia menjadi salah satu ikonik tokoh Islam. Nabi kita Nabi Ibrahim yang memuliakan tamu di sisi Allah, memuliakan tamu dengan sespesial-spesialnya, bahkan melebihi orang yang ada di sekitarnya. Tamu menjadi salah satu hal yang spesial di mata Nabi Ibrahim, sehingga menjadi kekasih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menghargai makanan dan minuman sehingga kita tidak menimbulkan sikap mubazir di antara kita. Contohnya, dalam Quran surah Al-Isra ayat 27 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu, orang yang pemboros itu adalah saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dapat kita simpulkan bahwa ayat ini mengajar untuk umat Islam tidak melakukan pemborosan, tidak melakukan sifat mubazir. Artinya masyarakat Pontianak mengaplikasikan ayat ini sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada makanan yang dilakukan oleh juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah mencelah kepada makanan. Rasulullah sangat menikmati makanan, sekalipun itu tidak cocok di rasa lidah beliau, tetapi beliau sangat memuliakan makanan dengan tidak mencela makanan. Yang ketiga, kita harus bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini selaras dengan Quran surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku akan lebih. Juga selaras dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa
indallahi hasanun. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu anggap baik, maka baik juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya ajaran Islam meyakini adanya sifat syukur kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, dan apa yang kamu anggap baik adalah hal yang terbaik bagi Allah juga. Hal ini menjadi suatu pegangan bagi umat muslim pada kalangan masyarakat Pontianak untuk meyakini bahwa bentuk dari jamah dan keponan adalah bentuk syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian pemaparan materi pada video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah perbuatan. Segala sesuatu yang benarnya datang dari Allah, segala kesalahan datang dari saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.